Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat manusia hamba, di sini kita akan menceritakan kisah luar biasa masa kecil Nabi Muhammad SAW. Seperti apa perjalanan masa kecil Nabi Muhammad? Yuk kita simak kisahnya sampai selesai. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat manusia hamba tidak ketinggalan kisah inspiratif lainnya. Pada suatu hari, di bulan Rabiul Awal, lahirlah seorang bayi yang kelak akan menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Ia adalah Muhammad bin Abdullah, putra dari Aminah binti Wahab dan Abdullah bin Abdul Muthalib. Namun, sebelum Muhammad lahir, ayahnya telah meninggal dunia dalam perjalanan dagang ke Syam. Muhammad pun lahir sebagai anak yatim. Kakeknya, Abdullah Muthalib, sangat bahagia atas kelahiran cucunya. Dia membawa bayi kecil itu ke Ka'bah dan menamainya Muhammad sebagai nama yang belum banyak dikenal saat itu. Nama itu memiliki arti yang terpuji, bahwa kelak ia akan menjadi orang yang diagungkan oleh seluruh umat manusia. Seperti tradisi bangsawan Quraisy, bayi Muhammad tidak langsung dibesarkan oleh ibunya, melainkan diberikan kepada wanita dari suku Baduy agar tumbuh kuat dan fasih berbahasa Arab. Seorang wanita bernama Halimah Sa'diyah dari Bani Sa'd memilih Muhammad, meskipun awalnya ia ragu karena anak ini yatim. Namun, begitu Muhammad kecil berada dalam asuhannya, keberkahannya mulai terasa. Sebelumnya, keluarga Halimah hidup dalam kesulitan. Unta mereka kurus, kambing mereka kekurangan susu, dan ladang mereka tandus. Tapi, sejak Muhammad datang, tiba-tiba ternak mereka menjadi sehat dan berlimpah susu. Halimah dan keluarganya menyadari bahwa anak ini bukan anak biasa. Muhammad tumbuh menjadi anak yang baik, lembut, dan tidak banyak bicara. Suatu hari, ketika sedang bermain dengan teman-temannya, ia tiba-tiba pingsan. Anak-anak berlari memanggil Halimah. Ketika Halimah tiba, Muhammad berkata bahwa ada dua lelaki berpakaian putih yang membelah dadanya dan membersihkan sesuatu dari hatinya. Halimah pun ketakutan dan segera mengembalikan Muhammad kepada ibunya Aminah. Muhammad kembali ke pangkuan ibunya dan tinggal bersama hingga berusia 6 tahun. Aminah kemudian membawanya ke Yasrib atau Madinah untuk mengunjungi makam ayahnya. Dalam perjalanan pulang, di daerah Abwa, Aminah jatuh sakit dan meninggal dunia. Muhammad kecil kini benar-benar yatim piatu. Ia menangis dalam pelukan Ummu Aiman, pelayan yang sangat setia kepada ibunya. Ummu Aiman membawanya kembali ke Mekah, dan Muhammad kemudian diasuh oleh kakeknya yaitu Abdul Muthalib. Namun, kebahagiaan bersama kakeknya tidak berlangsung lama. 2 tahun kemudian, Abdul Muthalib meninggal dunia. Sebelum wafat, ia berpesan agar Muhammad dirawat oleh pamannya yaitu Abu Thalib. Abu Thalib bukanlah orang kaya, tetapi ia mencintai Muhammad seperti anaknya sendiri. Sejak kecil, Muhammad sudah terbiasa bekerja keras. Ia membantu mengembala kambing untuk meringankan beban keluarganya. Meski hidup dalam keterbatasan, Muhammad dikenal sebagai anak yang jujur, sabar, dan penyayang. Jika melihat temannya lapar, ia rela berbagi makanannya. Jika ada yang bertengkar, ia berusaha mendamaikan mereka. Karena sifatnya yang jujur, masyarakat Quraisy mulai mengenalnya dengan sebutan Al-Amin, yang artinya orang yang terpercaya. Ketika berusia 12 tahun, Muhammad ikut pamannya dalam perjalanan dagang ke Syam. Dalam perjalanan dagang, mereka bertemu dengan seorang rahib Nasrani bernama Bukhairo. Rahib ini memperhatikan tanda-tanda kenabian pada Muhammad dan berkata kepada Abu Thalib, "Anak ini bukan anak biasa, jagalah dia baik-baik, karena suatu hari nanti ia akan menjadi pemimpin yang besar." Abu Thalib pun semakin menjaga Muhammad dengan penuh kasih sayang. Meskipun tumbuh sebagai anak yatim piatu dan mengalami banyak ujian, Muhammad kecil tetap tumbuh menjadi pribadi yang mulia. Kesulitan hidup tidak membuatnya lemah, justru menjadikan kuat, jujur, dan penuh kasih sayang. Semua pengalaman ini adalah bagian dari rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyiapkan Muhammad sebagai Rasul terakhir yang membawa cahaya Islam ke seluruh dunia. Nah, itulah kisah masa kecil Nabi Muhammad SAW, penuh dengan hikmah dan pelajaran bagi kita semua. Gimana menurut kalian? Apakah kalian percaya atau punya kisah serupa? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.